Page 71. Page 169.
buka kita. Kita buka 244, 244, page 244, masih semua berdiri.
Bapak kami yang berada di dalam surga, pagi ini kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap Tuhan. Pada pagi ini kami berhadapan memohon keampunan segala dosa kami, dalam segala berkat yang ada. Tuhan, pada pagi ini kami percaya ada anggota kami dan Pak hadir di sini. Jika mereka dalam kesusahan, berikan mereka bagi hiburan dalam kesusahan, berikan mereka kesembuhan. Kami dapat bersama-sama ada berikan hal kami. Tuhan, pada pagi ini kami juga berdoa pastor Kozer yang lagi akan memberikan firman kepada kami. Jadi tidak senang. Kami juga berdoa buat kami yang akan mendengarkan firman Tuhan itu. Dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Apa saja yang kami dengar. Terus dan setia. Tuhan semua ini berdoa. Selamatkan. Sister Jane, leading us in worship today. So now, once again, I will take this opportunity to welcome to all of us, our church members, regular members, permanent members, and especially for the visitors. Thank you for coming and worship together with us this beautiful Sabbath. Before we go further, I would like to read a text from 1 Corinthians 9, verse 20. Let me read for you. Through the weak I become weak, to win the weak. I have become all things to all people, so that by all possible means I might save some. 1 Corinthians verse 22. Let us continue praying for our missionaries, our medical missionaries, volunteers, and the global mission pioneers, and your faithfulness sustain their ministry. So now I'd like to call upon the diacon to help us pray now.
Our first Father in heaven, thank you, Lord, for your blessing upon everyone. Want to present into you, Lord, and blessing missionary who has given me the you want to pray. Dear Kapatid, negara yang kita boleh pray. Now we go for special song that's rendered by Karen and our They are going to share a song that in Chinese. It's about love. It's not very long. It's a lesson from 1 Corinthians chapter 13, verse 13, verse about the true meaning of love. In Chinese, we call 爱的真理。
appreciate. It's beautiful song, and yes, of course, dance of is good. So we go for the next one. We will ask Sister Annalise to help us to read the scripture reading for today. I'm scripture today. 3 John 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Thank you, Sister Annalise. And we will pass the time to Pastor Koza. But before that, because this sermon is in fully in Bahasa, may I know who will translator? What? Pastor, can I request Pastor Francis to translate for Brother Bobby? Because you raise your hand. Thank you, Pastor Francis. I will be there. So let's give a time to Pastor Koza. Selamat hari Sabat semua. Terima kasih. Dan selamat hari. Ya, dan kita semua merasakan yang pertama. Oke, kalau saya nampak ini di sana pada saat ini kita sudah berada di jam 12 petang, 12:27 petang. Slide saya berjumlah 128 slide. Kalau satu slide 1 menit artinya 2 jam, kita habis jam 3. Kalau satu slide 30 saat artinya 1 jam kemudian jam 2, sekitar hampir jam 2. Tapi kalau satu slide sekitar 30 saat atau 15 saat, saya boleh habiskan dalam masa 30 hingga 45 menit. Itu sebabnya saya tidak boleh campur-campur bahasa. Saya hanya bacakan di sini. Kalau boleh ringkaskan lagi daripada apa yang di screen yang lain-lain kamu baca sendiri ya. Oke. Kumpulan umum Gereja Seremban ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 dan merupakan pertemuan kita yang terakhir. Oke, ingat jangan lagi datang ke gereja pada malam ini ya, karena gereja ini tidak akan dibuka kumpulan umum. Karena kumpulan umum kita akan berakhir pada petang ini atau pada saat ini, lepas khotbah ini habis kumpulan umum kita. Dan tajuk tema utama kita sempena kumpulan umum kita adalah sihat dan bahagia. Kita mau sihat dan bahagia, amin. Oke, mari kita pergi kepada semboyan ataupun slogan kita sepanjang 6 pertemuan yang kita telah adakan termasuk hari ini, yaitu sihat dan bahagia sekarang dan selamanya. Apabila saya menyebut 3 perkataan yang pertama, saya mahu kamu semua sebut dengan kuat 3 perkataan yang terakhir. Dan kalau saya sebut 3 perkataan yang terakhir, kamu akan sebut 3 perkataan yang pertama. Boleh? Boleh. Oke, mari saya sebut dahulu. Sihat dan bahagia. Sekarang dan selamanya. Amin. Kita mau ini merupakan
semboyan kita bukan sejak hari ini, kita sehat-sehat saja dan kita bahagia saja, bukan sejak hari ini, tetapi esok dan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Adik-adik lain sebentar tadi, Nabi, saya harap sudah betul telah membaca ayat tema kita. Dan ayat ini pun telah dibaca, ataupun kita telah baca setiap malam daripada pertemuan yang pertama sampai semalam. Dan pada saat ini, siang ini, kita sekali lagi akan membaca ayat ini. Dan kita akan baca sama-sama, karena bukan saya saja yang ingin mendoakan supaya kamu baik-baik, tetapi kamu satu sama lain juga berdoa semoga kita semua baik-baik. Boleh? Mari kita baca 3 Yohanes 1 ayat 2. 1, 2, mula. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tajuk pelajaran kita pada petang ini ialah mendaki Gunung Everest. Mari mendaki Gunung Everest. Strategi rahasia untuk berjaya. Kita akan mendaki gunung. Pada hari ini belajar bagaimana mendaki gunung. Apa gunung yang tertinggi di dunia? Gunung Everest. Terima kasih atas responnya. Berapa ketinggian Gunung Everest? 8.848 meter. Lebih kurang hampir atau lebih 2 kali ganda Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu 4.000, ganda lagi ke Gunung Kinabalu yang kedua, ketinggian dia lebih kurang 4.000, tapi lebih lagi, lebih kurang 800 meter lebih tinggi daripada 2 kali ganda Gunung Kinabalu ketinggian Gunung Everest. Oke, siapakah 2 orang pertama yang sampai ke puncak Gunung Everest? Kalau melihat Edmund Hillary dengan siapa? Tenzing, salah Tenzing Norgay. Oke, itu yang namanya ya. Mengapa mereka menjadi orang yang pertama sampai ke puncak Gunung Everest? Kenapa? Karena mereka telah menemukan strategi rahasia. Apa strategi itu? Oke, bagi kebanyakan orang, pendaki-pendaki terutamanya, stamina fisik, stamina itu sangat penting untuk mendaki gunung. Saya telah mendaki Gunung Kinabalu sebanyak 5 kali sebelum gagaran itu berlaku. Pada waktu gagaran itu berlaku, kami sudah plan untuk merancang untuk mendaki Gunung Kinabalu pada tahun yang sama. Dari awal tahun lagi, tetapi sekitar pertengahan tahun kami punya rencana adalah bulan 9. Tetapi kemudian pertengahan tahun itu bergegar dan ramai orang meninggal di Gunung Kinabalu, lalu dipospon, ditunda selama 2 tahun. Lepas 2 tahun kami tidak mempunyai peluang lagi untuk mendaki Gunung Kinabalu. Dan satu daripada persediaan kami sebelum itu, dalam pendakian kami sebelum adalah stamina. Baru ada stamina apabila mendaki gunung. Ini adalah kemestian untuk pendaki gunungnya, kemestian. Pastor pada malam yang pertama dia telah berkhotbah tentang senaman dan juga tentang maraton. Dia sudah menyertai beberapa kali maraton. Stamina kan pastor? Perlu ada stamina. Mendaki Gunung Kinabalu juga stamina itu sangat penting. Satu lagi strategi yang terkenal untuk mendaki gunung ialah peralatan profesional. Kita perlu ada peralatan, utamanya Gunung Everest yang sangat tinggi. Kalau sudah tentu sangat sejuk berada di puncak itu, dan juga pendakiannya sangat mencabar, perlu peralatan yang profesional digunakan untuk sampai ke puncak. 2 benda ini sangat penting. Pada tahun 1952, satu tim daripada Switzerland yang dipercayai pada waktu itu menjadi kumpulan ataupun tim yang terbaik di dunia karena mereka menggunakan 2 strategi ini, yaitu strategi yang pertama apa tadi? Stamina. Dan yang kedua
peralatan untuk mendaki. Mereka mempunyai kedua-duanya. Kemudian pada tahun itu, yaitu pada tahun 1952, mereka telah mendaki. Tetapi apa? Tetapi mereka gagal sampai ke puncak Gunung Everest. Semasa pasukan yang kedua, pasukan British mengkaji operasi pasukan Switzerland itu. Mereka telah membuat satu penemuan penting dan mereka telah mendapati penemuan mereka ya, bahwa pasukan Switzerland itu hanya meminum 2 gelas air sehari pada waktu mereka mendaki. Mungkin mereka merasa tidak perlu air karena sejuk, lalu karena sejuk tidak haus, tidak dahaga, lalu mereka hanya minum apabila dahaga, dan mereka minum jumlah minuman rata-ratanya hanya 2 gelas air saja dalam sehari mereka minum. Jadi pasukan British memutuskan untuk meminum lebih banyak, yaitu 12 air atau 12 gelas air setiap hari. 12 gelas air. Dan pada tahun 29 Mei 1953, Edmund dengan pembimbingnya Tenzing menakluki Gunung Everest. Kenapa? Karena mereka selain daripada stamina yang kuat, selain daripada peralatan yang cukup canggih untuk mendaki Gunung Everest, mereka juga telah membekalkan kemampuan mereka, menambah kemampuan mereka dengan meminum air yang lebih banyak, 12 gelas air setiap hari, walaupun dalam keadaan sejuk. Strategi rahasia minum air banyak. Oke. Setiap kita, mereka Gunung Everest, mereka mau daki, dan mereka telah berjaya mendaki Gunung Everest karena minum cukup air. Setiap kita mempunyai Gunung Everest yang seterusnya. Ada banyak gunung Everest kita yang perlu kita daki. Dan ini adalah perkara yang sangat sukar untuk dicapai kalau tidak minum air cukup. Oke. Dalam pertemuan kita pada hari ini, dalam khotbah, dalam pelajaran kita pada hari ini, kita mengkaji cara untuk menakluki salah satu daripada gunung-gunung Everest yang ada dalam kehidupan kita. Dan Gunung Everest itu adalah gunung apa? Gunung kesehatan kamu dan saya. Gunung kesehatan kamu dan saya. Kita telah melihat 2 strategi terkenal sepanjang beberapa malam. Setiap malam bisa tentang makanan yang baik, terus sehat, dan juga senaman yang berterusan untuk terus sehat. Ini adalah 2 strategi yang terkenal untuk mengekalkan kesehatan. Jadi jangan abaikan ini. Makan makanan yang sehat dan kemudian senamanlah. Tetapi bukan itu saja yang perlu untuk terus sehat. Ada lagi satu, yaitu apa? Minum air. Mudah sekali, minum air. Oke, mari kita belajar. Belajar tentang minum air ya. Mengapa air itu sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan kita? Kenapa? Karena setiap tisu, setiap sel badan memerlukan air untuk berfungsi. Kalau tidak ada air, tisu-tisu dalam badan kita, sel-sel dalam badan kita tidak dapat berfungsi dengan penuh, atau mungkin langsung tidak dapat berfungsi. Air membentuk 65% daripada tubuh kita, 80% daripada darah kita, 90% daripada paru-paru kita, dan 85% dari otak kita. Kita nampak ini sangat penting air itu. Kalau kurang air artinya banyak bahagian tubuh kita, darah kita, paru-paru kita, otak kita tidak akan berfungsi dengan baik kalau kurang air. Pastikan cukup air. Tulang pun kita rasa tulang itu tidak ada air, tidak mengalir di tulang kan. Tapi sebenarnya ia terdiri daripada 15% air tulang kita. Mari kita lihat 6 fungsi
yang dilakukan oleh air kepada tubuh kita. Fungsi yang pertama. Oke, fungsi yang pertama. Air mengangkut nutrien. Kita apa nutrien dalam bahasa biasa? Khasiat atau zat. Oke, ya. Air mengangkut nutrien ini ke semua bahagian tubuh. Artinya kalau tidak ada air, nutrien yang kita makan, zat yang kita makan tidak dapat pergi ke bahagian-bahagian tubuh lain. Oke, kalau tidak cukup air, jadi cukuplah minum air. Apabila kita makan nutrien dalam makanan, kita dipecahkan di dalam sistem penghadaman yang biasanya berlaku dalam perut dan menjadi laut air. Oke, air membenarkan nutrien ini akan melalui kapilari usus kecil ke dalam darah. Kita tahu apa itu kapilari? Ini satu pelajaran lagi macam tawel kan? Kalau bagi kita yang sudah belajar biologi, ya kelihatan seperti tawel. Oke, seperti tawel atau seperti tuala ini boleh menyerap air, itu juga dengan kapilari yang ada dalam perut kita, menyerap air. Dan bukan sejak sampai ke dinding perut, dia akan terus ke seluruh badan kita. Oke, diserap nutrien ataupun zat-zat itu dan dibawa oleh air ke seluruh badan. Kemudian darah akan mengangkut nutrien ini ke triliun. Berapa triliun? Masih ingat semalam saya sudah sebut badan kita ini mempunyai berapa triliun? Oke, bagi yang kecil berapa? Lebih kurang berapa? 75 triliun sel dia. Kemudian yang besar lebih kurang berapa? Ya, 100 triliun sel badan dia ya. Oke, darah yang ada air ini mengangkut nutrien ini ke sama ada 75 kali ataupun 100 sel badan. Kemudian mereka semua sel-sel ini akan dibekali dengan makanan. Fungsi yang kedua, air membawa oksigen ke setiap badan, sel badan. Oke, selain daripada apa tadi? Nutrien yang ataupun dibantu air pengangkutan itu air yang akan bawa nutrien untuk seluruh badan. Sekarang oksigen pula. Apabila kita menghirup udara, oksigen yang memberi kehidupan pergi ke paru-paru kita. Oke, darah yang terdiri daripada 80% air membawa oksigen ini ke setiap sel tubuh. Oleh itu apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam? Oke, ini seperti kita perlu kaitkan juga, tapi kemudian ini yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7. Dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup itu masuk, tetapi nafas hidup itu harus disambut dengan apa? Disambut oleh semua organ yang sudah bersedia menyambut nafas hidup itu. Oke, dan kemudian dia akan diedarkan ke seluruh badan. Oksigen, ya. Tetapi nafas hidup itu lebih daripada oksigen sebenarnya. Tetapi dalam case ini oksigenlah yang akan memberi hidup kepada badan kita. Diserap oleh air dan kemudian diangkut ke bahagian badan yang lain. Fungsi yang ketiga air. Air mengeluarkan bahan buangan, bahan kumuh. Air bukan saja agen pengangkutan tubuh kita, ia juga adalah agen pembuangan bagi tubuh kita. Air mengangkut ke kotoran tubuh, ke buah pinggang untuk dibuang. Dan ada juga tempat-tempat pembuangan yang lain. Apa tempat-tempat pembuangan yang lain? Selain daripada buah pinggang dan kemudian dikeluarkan daripada saluran kencing, apalagi bahan ataupun organ yang boleh membuang kumuh dalam badan. Kulit kita. Oke, kulit kita ya.
Oke, pembuangan tubuh berlaku melalui pelu dan pelu itu keluar daripada kulit kita. Air kencing daripada saluran kencing dan kemudian tinja ataupun najis akan keluar daripada mana? Di mana itu keluar? Macam susah kita masuk ke itu karena jarang dan macam tidak mau kita sebutkan, tetapi dia di lingkungan di sana. Oke, apa maksud semua ini? Kalau tidak cukup air bagaimana? Kalau tidak cukup air adalah seperti mencuci setumpuk piringan, setumpuk piringan yang kotor dan dicuci dengan segelas air saja. Cukup kata? Tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kita perlu minum banyak air supaya tubuh kita mempunyai cukup air untuk membersihkan tubuh bahan-bahan buangan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi penting sekali lagi minum banyak air, cukup air ya. Fungsi yang keempat, air mencegah banyak penyakit. Sekarang mari kita lihat penyakit-penyakit yang boleh dicegah oleh air. Penyakit sembelit, saya pikir sakit juga belokan. Walaupun bukan penyakit disebabkan oleh kuman, tetapi sakit juga kalau sembelit sudah. Pernah sembelit? Pernah kamu tahu apa itu sembelit? Tidak dapat apa? Sakit kan karena keras itu yang mau keluar itu keras dan tidak boleh keluarkan dan sakit itu penyakit sudah kalau sudah sakit kan. Tapi sebenarnya kalau itu sejak masalah kita minum air dalam masa 30 saat sebenarnya. Kalau badan kita berfungsi dengan sangat bagus dalam secepat 30 menit saja tubuh kita itu ataupun buangan najis kita itu boleh keluar sudah selepas kita minum air. Kalau keras, kita rasa keras, keluar daripada tandas, minum air dalam masa 30 menit kemudian masuk tandas balik, boleh keluar sudah. Kan? Ya, pernah kamu pernah buat eksperimen ini? Pernah? Tak pernah ya? Kan ada inilah kepentingan air, ya, mencegah sebagian daripada penyakit yang sebenarnya bukan penyakit, seperti sembelit, membantu pergerakan najis. Oke, kita pergi kepada kegunaan air yang kedua. Bagaimana dia menghalang penyakit? Memandangkan air membuang najis yang mempunyai toksin berbahaya. Air mengurangkan risiko kanker kolon dan kanker kulit kencing. Semalam kita belajar tentang kanker. Hari ini kita sentuh lagi sedikit tentang kanker. Ada satu lagi daripada perkara yang boleh mengurangkan risiko kanker, terutamanya bahagian kolon dan bahagian kulit kencing, adalah minum air secukupnya. Yang ketiga, penggunaan air ataupun bagaimana air mengurangkan penyakit. Air mengurangkan pembentukan batu karang yang menyakitkan. Ya, sekali lagi, batu karang ini sepertinya bukan disebabkan oleh kuman, tetapi kalau tidak cukup air maka terbentuk batu karang itu, dan orang yang kena batu karang sangat sakit. Dia dikategorikan sebagai penyakit karena ia adalah sangat sakit. Kemudian yang keempat, air juga membantu mencegah sakit sendi dengan melincirkan sendi dan rawan. Seterusnya, air boleh mencegah obesiti. Perkataan ini obesiti ini dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Melayu apa? Dalam bahasa Malaysia. Kegemukan. Oke. Air boleh mencegah kegemukan. Bagaimana? Ia boleh mencegah kegemukan. Kalau kita cukup minum air, ia akan membantu kita kurang makan.
Kalau kita banyak makan artinya banyak kalori artinya kebugaran. Tetapi kalau kita cukup minum air, yang membantu kita kurang makan, dan kurang makan artinya kurang kalori masuk dalam badan, kurang kalori masuk dalam badan artinya kurang gemuk. Oke. Pengambilan kalori yang lebih sedikit dapat mengurangi risiko obesity. Namun air tidak hanya penting untuk tubuh dalaman saja, tetapi juga sangat penting untuk kegunaan luaran. Bagaimana fungsi seterusnya air ya, terutamanya dalam mengurangkan risiko penyakit. Apabila kita mandi, yang menghilangkan kotoran-kotoran yang berkumpul pada permukaan badan kita, dan itu juga akan mengurangkan risiko penyakit. Mencuci tangan yang baik mengurangkan penularan penyakit yang berjangkit. Oke, kalau kita cuci tangan, berapa menit yang perlu diperlukan? Berapa menit ya? Berapa masa yang diperlukan untuk cuci tangan? Barulah cuci tangan yang betul. 10 menit. Berapa? 1 menit. 1 menit. Oke, cukup bagus itu 1 menit. Tetapi yang diperlukan adalah 15 saat saja dengan sabun. Tapi biasanya tidak sampai 15 saat kan? Berapa saat itu? Kita saja. Macam 3 saat sedangkan, tapi perlu 15 saat. Pastikan 15 saat ya dengan sabun sekali. Oke, fungsi yang keenam. Air memberi kesembuhan. Bagaimana dia boleh menyembuh? Oke. Dengan penggunaan rawatan penyakit seperti hidroterapi, terapi air. Oke, terapi air. Dan berikut adalah beberapa contoh. Saya sendiri pada tahun 1995 ya, saya berada di Kudat pada waktu itu. Saya keluar daripada gereja Kudat dengan motosikal saya dan bertemu dengan band, kemudian melekat saya dengan motor saya di depan band itu dan diheret sejauh 25 meter. Kemudian pendeknya saya masuk hospital, dalam masa beberapa hari keluar daripada hospital, terus berehat yang diberi cuti selama 1 bulan, dan selepas itu saya main badminton. Lepas main badminton, selepas dan karena masih tidak cukup rehat, saya punya lutut karena kena hentamkan oleh band, tidak, dan kemudian selepas lebih kurang beberapa pertemuan badminton, lutut saya rusak. Tapi main juga badminton. Jadi kalau main badminton tarik begini. Lepas itu lepas satu 2 bulan kemudian kedua-dua lutut saya rusak. Kalau saya duduk begini, dia akan, dan kemudian saya akan berjalan begini lagi selama 2 hari, dan kemudian selepas itu macam sembuh sudah. Tapi kalau saya duduk lagi begitu, pandai kelepas lutut. Sepanjang masa saya di Kudat, begitulah masalah saya. 3 tahun, 4 tahun, begitu masalah saya. Saya dipindahkan ke daerah lain di Papua, dan kemudian saya mission telah mengadakan, pergi semua kami di mission telah diarahkan oleh Jabatan Kesehatan Mission Sabah untuk pergi ke Mini. Semua pasal di sana berkumpul belajar tentang hidroterapi. 4 tahun sudah menderita, 2 lutut pandai terlepas. Kemudian apa yang saya buat? Ini sejak 4 tahun itu, ambil air panas. Air panasnya sangat panas dan sangat situ. Panas, sangat panas, tapi kalau diletakkan di sini, pastikan yang tidak meletup. Sangat panas tapi tidak meletup. Oke, kamu yang tahu lah bagaimana tidak meletup itu, tapi sangat panas. Jadi di sini panas, kemudian berdoa dulu. Itu ada panduan daripada seminarnya, berdoa dulu. Saya buat sendiri. Dan kemudian
Letakkan yang panas di sini satu ini, ambil yang sejuk, letakkan yang panas itu di tempat yang panas itu towel atau kepala yang panas itu di tempat yang panas, dan letakkan yang sangat sejuk yang ada ais. 1 menit juga. 5 kali setiap hari sebelum tidur sepanjang minggu, 1 minggu, dan sebelum buat itu dan selepas buat itu berdoa, dan kemudian terus tidur, jangan lagi berjalan-jalan lepas berdoa, terus tidur. Dan kemudian selepas itu saya sepertinya macam tidak ada sudah. Dan kemudian sampai sekarang tidak pernah saya lepas lutut sedahan. Sekarang main badminton pun oke sudah, main bola tendang pun boleh juga. Nah ini kesaksiannya yang betul siapa. Oke, penggunaan air seterusnya untuk air hidroterapi ya. Kalau kita kena tumbuk, malam kita bercakap tentang berlawan, dan kadang-kadang fisikal berlawan dan bertumbuk, tapi janganlah sekian katanya. Oke, kalau ada lubang terkena apa-apa akan terhantukan. Oke, gunakan air dingin, sejuk, dan kemudian kalau kaki kita letih sakit, lakukan mandi kaki yang hangat untuk kaki kita, dan ini akan membantu kita untuk berehat. Wah, berapa menit sudah saya bercakap. Memandangkan air sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. Kita perlu mengambil 3 tindakan. Oke, pertama, minum air berapa? 6 hingga 8 gelas setiap hari. Oke, tubuh akan kehilangan 10 hingga 12 air sehari. Tetapi apabila kita makan makanan, sebahan ada makanan kita kan ada sup, ada buah-buahan yang kita makan, ada air, semuanya akan mengganti 3 hingga 4 gelas daripada makanan kita. Air itu yang hilang itu, jadi cukuplah kalau kita dapat minum 6 hingga 8 gelas sehari untuk mengganti kehilangan air setiap hari. Kadang-kadang kita mungkin memerlukan lebih banyak air untuk diminum. Kenapa? Karena mungkin badan kita lebih besar, jadi kita perlu minum lebih banyak air. Ataupun mungkin kita membuat kerja berperlu banyak exercise ataupun senaman dan mengeluarkan sangat banyak perlu. Kita mungkin memerlukan lebih banyak air lagi. Ataupun kita sakit, demam dan muntah, itu juga sangat memerlukan lebih banyak air daripada pengambilan air yang biasa ya. Oke. Kalau kita mau tahu kita kurang air atau tidak. Kalau kita mau tahu kita kurang air atau tidak, kita lihat kencing kita. Ya. Bagaimana kamu melihat kencing kamu? Kalau menutup mata kamu kencing saja, yang berdiri lah yang kencing, jangan berdiri. Tapi kalau yang kencing duduk itu mungkin tidak nampak lah kan. Jadi kamu ambil dan kemudian kamu lihat begini, dan kemudian kalau terlalu kuning, apalagi kalau kuning gelap, jadi kamu sangat kurang air. Tetapi kalau ia jernih, artinya kamu cukup air. Jadi minum sampai dia jernih, itu saja. Kalaupun kencing kamu berbuih, ada juga yang mengatakan, oh rusak sudah berubah tingkah kamu. Sebenarnya, kenapa itu? Kenapa kencing kita berbuih? Kamu atau kita sebenarnya minum terlalu banyak yang bukan air bening. Minum air bening supaya tidak berbuih itu kencing kamu. Jangan gunakan pengganti, ini kan sebenarnya jangan gunakan pengganti seperti Pepsi, Cola, apa-apa yang seperti itu, jus semua. Itu tidak, sebenarnya kalau jus itu macam oke juga, tetapi yang terbaik adalah air biasa. Itu membuat tubuh kita ataupun kencing kita tidak berbuih pun. Oke. Coba minum jus saja, berbuih itu kencing kita. Dan kemudian dia punya bau pun lebih kuat daripada kalau kita minum air biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita baca daripada surat kabar dia katakan kencing kamu sudah berbuih, datang kepada kami ada obat supaya kencing kamu tidak berbuih. Jangan pergi, minum saja air di rumah ya, yang tidak ada campuran. Oke, jangan sampai gula.
Minuman kafein juga ataupun kopi tidak dikira sebagai pengganti air yang hilang daripada tubuh kita. Malah kafein itu berbahaya. Oke, tindakan seterusnya. Oke, yang ketiga adalah wujudkan minum air. Jadi jadilah kreatif dalam minum air. Kita mampu minum air secukupnya. Jadi jadilah kreatif dalam minum air. Dan di sini ada beberapa idea bagaimana kita kreatif minum air. Yang pertama, minum air seawal mungkin. Satu, bangun tidur saja, ambil 1 atau 2 gelas air. 2 gelas air ya, minum. Segelas, oke lah. Oke, kalau dapat 2 gelas. Oke, kedua, bekalkan air berdekatan tempat Anda duduk ataupun di mana saja Anda kerja ataupun berada sepanjang hari supaya setiap kali kamu boleh minum daripada bekas yang kamu telah sediakan itu. Oke, dan kemudian yang ketiga, sediakan bekalan yang mencukupi setiap hari. Kalau kamu diperlukan untuk minum air sesuai dengan keperluan kamu ya, 1,5 liter. Sediakan 1 bekas 1,5 liter dan minum itu dalam masa sepanjang hari. Ya, kosongkan botol itu yang kamu sediakan diri kamu. Penting di sini, jangan tunggu rasa dahaga karena apabila Anda rasa dahaga, air sudah lama terbuka ataupun itu sudah terlambat untuk minum air. Ada sudah mungkin perkara-perkara yang tidak baik berlaku dalam tubuh kita. Karena kenapa? Karena kita kekurangan air. Jadi, apakah 3 tindakan untuk pengambilan air yang baik? Minum 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Jangan benarkan pengganti air. Wujudkan strategi minum air. Jadilah kreatif. Oke. Siapa yang ingin mengatakan iya kepada tindakan ini? Angkat tangan. Amin. Mari kita minum air secukupnya ya, supaya ini akan memberikan kesehatan kepada kita. Air diperlukan untuk mendaki gunung Everest. Air juga diperlukan untuk mendaki gunung kesehatan kita. Air juga penting untuk mendaki gunung rohani kita. Bagaimana pula air ini penting untuk gunung rohani kita? Tuhan tidak lama lagi datang, dan itu adalah suatu kabar baik bagi kita semua. Dan Alkitab mengatakan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, gunung Everest dan semua gunung bumi ini akan diratakan ataupun dipindahkan. Kita boleh baca dalam Wahyu 6 ayat 14 yang mengatakan, maka menyusutlah langit bagaikan gunungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dan di tempatnya. Itu akan berlaku pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan akan mencipta langit dan bumi yang baru, dan kita boleh bayangkan bahwa bumi yang baru itu, langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi gunung. Mungkin bukit-bukit yang lampai-lampai ada. Oke. Tetapi satu gunung yang istimewa akan wujud selamanya pada waktu itu. Dan gunung itu apa? Apa namanya? Sesuai dengan apa di sini? Kebanyakan terjemahan bahasa Malaysia dia panggil ini Bukit Sion, tetapi modern translation untuk bahasa Indonesia dia gunakan Gunung Sion, dan itu yang paling baik saya rasa. Karena dalam bahasa Inggris dia gunakan Mount Zion. Mount itu terjemah kalau terjemah dengan betul gunung kan, bukan hill. Jadi dalam ayat ini Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, aku melihat anak domba yang berdiri di atas Gunung Sion. Dan Gunung Sion itu adalah tempat kita mau sampai ke sana, tinggal bersama dengan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan kedua kali. Bagaimana untuk pergi mendaki dan sampai ke Gunung Sion itu, sampai ke Yerusalem Baru itu? Yang pertama, yang sangat biasa, ada dua juga ini, dua. Yang pertama, mendaki Gunung Everest, ada 2 perkara yang sangat populer. Ada 2 perkara juga untuk kesehatan kita, dan ada dua juga untuk mendaki keselamatan kita. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Dia sudah mengampuni kita daripada dosa kita. Oke, dosa-dosa kita, darah Kristus
menghapuskan dosa kita. Jadi strategi rahasia yang pertama adalah apa itu? Oke. Yang pertama adalah percaya. Tetapi yang kedua di sini adalah apa? Dibaptiskan dari air dan roh. Kita perlu dibaptis dengan air dan roh sampai ke atas gunung di mana Sion itu ada di situ, di mana Yerusalem itu ada di Yerusalem Barat. Oke, bukan saja percaya tidak cukup, tapi kita harus dibaptis dengan air dan roh. Kita sudah berada pukul 5 menit. Saya mau bercakap sekejap lagi, mungkin 5 menit lagi ya. Saya tidak akan gunakan slide lagi. Tetapi sudah cukup sampai di sini, dan ini sangat penting di sini. Ayat di sini, Yohanes 3 ayat 5. Selain daripada percaya kepada Tuhan, dan kita semua berada di sini percaya kepada Tuhan. Kita datang di sini percaya kepada Tuhan kan. Kita juga percaya sebagai Kristen, percaya bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita. Dan proses keselamatan yang tahap yang pertama itu sudah berlaku. Itu sangat penting. Percaya itu sangat penting. Kalau kita baca kebanyakan buku-buku dalam Alkitab, terutamanya apabila kita berada di kitab Ibrani dan kitab Galatia dan juga beberapa buku-buku yang lain, semuanya memberikan kepada kita, memberitahu kita bahwa percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan itu penting untuk keselamatan. Tetapi apabila kita sampai kepada Yakobus, lain lagi kan. Tetapi kemudian seterusnya kita baca di sini, kita harus dibaptis dengan air dan roh. Itu yang seterusnya. Bukan setakat percaya, kita percaya saja kepada Tuhan, tetapi kita juga harus dilahirkan dari air, dibaptis dengan air, dan juga dibaptis dengan roh. Apa itu dibaptis dengan air? Pada 30 hari bulan ini, yaitu para sahabat akan datang, ada beberapa yang pastor sudah katakan, dan ada beberapa di antara anggota di sini ataupun peminat Alkitab, belajar Alkitab sudah disediakan dibaptiskan pada waktu itu. Dan amin kepada persediaan, amin kepada semua yang telah membimbing, terutamanya pastor yang telah membimbing mereka untuk persediaan dibaptiskan pada 30 hari bulan November ini. Sahabat akan datang. Mereka sudah percaya karena kamu telah mengajar. Dan tetapi mereka juga harus dibaptis untuk persediaan bertemu dengan Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan amin, selepas mereka dibaptiskan, mereka seperti sudah berserah, mereka seperti sudah mengatakan, telah bersaksi bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, yang telah mati bagi saya dan dibangkitkan untuk saya, menghapus dosa saya. Amin. Tetapi seterusnya apa yang harus berlaku juga? Apa yang ketiga? Kita sama ada kita sudah dibaptiskan dengan air atau belum. Dan kita ya untuk bertemu dengan Tuhan, bersedia bertemu dengan Tuhan pada kali yang kedua, kita harus dibaptis dengan roh. Jelas sekali. Apabila kita dibaptis dengan roh, kita akan mendapat kekuatan untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu yang akan dilihat oleh Tuhan pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Penting sekali. Bagi yang belum percaya, mari kita terus belajar. Bagi kita yang mempunyai kawan-kawan yang belum percaya dan kita rasa mereka mempunyai potensi untuk percaya, mari datang kepada kawan-kawan kita, kongsikan firman Tuhan supaya mereka percaya. Selepas mereka percaya, mari kita bawa mereka kepada pemimpin gereja, kepada pastor, untuk mengajar mereka seterusnya untuk persediaan dibaptis dengan air, supaya mereka akan dibaptis dengan air. Dan selepas dibaptis dengan air, mari kita sama-sama setiap hari belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya setiap kita dibaptis oleh roh, supaya kalau Tuhan datang pada saat ini juga, kita bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Habis masa saya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. Amin.
Terima kasih kita ucapkan kepada pembicara kumpulan umum kita, Pak Model, dan pada kesempatan ini, ya gereja SD Seremban ingin menghargai pembicara kumpulan umum kita, Pak Model, yang telah meluangkan masa bersama dengan kita di dalam kumpulan umum kita minggu ini. Jadi Pak Model dari gereja Seremban, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah bersedia, dan gereja Seremban ingin menyampaikan sedikit penghargaan kepada pastor karena studi menjadi pembicara kumpulan umum kita yang bertemakan sehat dan bahagia. Oke. Tapi kami sebagai church member juga ingin berterima kasih kepada Pastor Freddy sendiri, dan dia juga adalah main speaker sepanjang KKR kita pada beberapa hari yang lalu. Oke, dengan menyambut teman kita sebentar tadi, mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu pembuka kita, lagu penutup kita. 3, bukan kepala kami yang dapat Tuhan sebagai tanda
bahwa kami ingin mendengar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin memohon kepada Tuhan pada saat ini supaya semua pelajaran yang kami telah pelajari dari pertemuan kami yang pertama pada pelajaran itu adalah kesehatan atau kesehatan. Kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan memberkati pelajaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai pelajaran yang keenam. Supaya kami ingat, supaya itu akan menjadi teguran bagi kami, supaya kami mempraktikkan itu, sama ada yang fisikal ataupun yang rohani, supaya kami sehat dan baik-baik saja sampai Tuhan datang pada kalian berdua. Semoga sementara kami bersurai dari tempat ini pada hari ini, ialah berkat sukacita dari Tuhan ada dalam diri kami. Dan apabila kami bertemu dengan orang, teman-teman, atau keluarga, ialah riang sukacita yang ada dalam diri kami ini dapat kami sampaikan kepada mereka, supaya mereka juga penuh dengan keriangan sukacita, baik-baik saja sepanjang hari ini, dan kalau boleh sampai Tuhan datang kepada kalian. Ya Tuhan, kami mohon keampunan sekiranya ada kesalahan dan kekurangan. Dan mohon juga sudah berkat hari Sabat dan berkat semua daripada Tuhan setiap kami di sini, bermula daripada Pastor Randy, pada ketua-ketua gereja, pada pemimpin gereja, kepada anggota-anggota dan keluarga di sini. Kami semua yang Tuhan, pada ketamu juga berkati. Dengan berkat Tuhan, kami bersukacita di hadapan Tuhan. Dan dengan berkat Tuhan, kami juga akan menjadi berkat kepada orang sekeliling kami, karena kami akan memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih sudah mendengar dan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.